Jumpa lagi di channel Bukan Uji Nyali. Kali ini saya ditemenin dengan teman saya, Mas Diki Domba ya. Halo guys. Dan saya sendiri dengan Ramses ya. Malam hari ini saya akan nge-explore berdua. Saya nggak akan sendirian karena jujur kalau untuk sendirian saya khawatir dengan diri saya sendiri ada apa-apa. Biasanya saya sendiri. Sekarang saya ditemenin oleh Mas Diki ya untuk nge-explore di pemakaman umum Ciputra ini. Kita bakalan jauh jalan lebih ke dalam lagi. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, mari kita saksikan sampai selesai. Jangan lupa dibantu untuk subscribe, komen, dan like.
Halo guys, selamat malam. Lanjut, kita sekarang berada di tengah-tengah area pemakaman. Kita sekarang berada di blok G kalau nggak salah ya. Di blok G kita berada di tengah-tengah. Masih bersama Mas Diki Domba ya. Saya ditemenin berdua untuk kali ini. Katanya menurut cerita dari teman-teman banyak gangguan, terus jadi enggak juga mungkin ini pemakaman umum ya Mas Diki ya, benar ya. Jadi mungkin untuk hal-hal yang di luar nalar mungkin saja terjadi di sini. Oke. Dan kita mulai videonya dari atas ya ke bawah, karena tadi kita nggak sempat merekam dari bawah ke atas. Jadi kita jalan dulu ke atas sambil ngobrol-ngobrol berdua, dan kita ada di atas di area tengah-tengah. Oke. Ini kurang lebih pemakaman di sini luasnya 13 hektar ya kalau nggak salah. Koreksi kalau salah ya. Menurut ini warga ya menurut warga. juga. Tadi waktu minta izin kita sempat tanya-tanya, katanya kurang lebih 13 hektar, dan sempat ada beberapa pemakaman yang waktu kejadian longsor di tahun berapa ya Dom itu ada makam yang longsor dan banyak jenazah yang hanyut terbawa ya di area kali, tepatnya di area yang kita sorot ya. Mungkin kita sambil jalan Mas Diki, menurut Mas Diki gimana suasana di malam hari ini? Ya mungkin kalian juga tahu namanya di kuburan mungkin ya. Pasti ada energi yang ya besar, cuma kembali lagi ke diri kita ya. Emang mereka ada, cuma saya yakin tidak ada sosok yang seperti yang udah dilihat kalian, sampai bisa diajak ngobrol, bisa sampai ya di depan mata. Menurut saya ya tidak masuk akal. Tapi konon katanya warga masyarakat bilang di sini banyak penampakan aneh, dan salah satunya ya Pohon ini ya. Oke. Cuman kalau suara-suara memang dari tadi banyak yang entah dari suara hewan kecil, hewan besar atau apa. Cuman kita nggak bisa seujon bahwa itu suara hantu, suara penampakan. Kita nggak bisa seujon ya. Cuman dari beberapa kali saya mengunjungi beberapa tempat yang menurut para viewer ini angker, horor, dari rekomendasi kalian atau dari teman-teman, itu nggak ada penampakan yang benar jelas depan mata, terus bisa berinteraksi. Mungkin karena kita di sini nggak punya kemampuan dengan seperti kreator-kreator lainnya yang bisa menghadirkan secara jelas, terus ditendang, dipukul pakai kayu. Mungkin mereka lebih ilmunya lebih tinggi ya, karena kalau kita mah cuman ya orang biasa, cuman yang senang dengan sensasi malam ya. Kalau bagi saya ini sensasinya lebih seru dibandingkan sensasi lainnya. Jadi jalan-jalan di tempat yang konon angker, horor, penuh penampakan, itu sensasi bagi saya, karena di enggak juga ada rasa takut, ada rasa gemetar, gelisah. Makanya saya senang mengunjungi tempat-tempat yang kayak gini ya. Nah makanya untuk malam hari ini juga, karena yakin pasti dukser, saya ditemenin sama Mas Diki. Nah ada yang lempar di sebelah sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Malam. Ada yang coba lempar-lempar ya tadi ya. Cuman positif aja, entah itu lemparan atau ada buah jatuh. Tapi ini bukan pohon apa ya, kurang tahu jelas juga kita pohon apa. Terus satu benda jatuh di arah sebelah kiri, dan banyak suara-suara.
Dan ini mungkin ada saung untuk tempat beristirahat yang ngebantu gali kubur mungkin ya, karena ada beberapa ya petugas gali kubur, karena ada beberapa ember, gayung untuk bersih-bersih, terus ada kaos ya, ada baju, tadi saya lihat di dalam ini ada baju. Kita berada di atas ya, ini anak tangga. Kita coba turun ke anak tangga, kita coba kembali ke parkiran untuk pulang sambil merekam suasana di pemakaman umum Cikutra ini. Buat teman-teman semua, para viewer yang nonton video ini yang punya rekomendasi tempat angker horor, terus yang pengen coba sekali uji nyali sendiri di sini, di mana, boleh ya, tinggal ditulis komentarnya di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dulu, terus like, komen, kasih tahu misalkan di satu tempat ini horor, penuh penampakan atau gangguan apapun. Mungkin saya sendiri atau bareng dengan teman saya bisa datang ke sana untuk uji nyali ya, atau nerima challenge dari kalian lah intinya. Tapi jangan lupa untuk subscribe dan dukung terus channel Bukan Uji Nyali, oke? Karena memang kita bukan uji nyali. Kita bukan uji nyali, kita cuman jalan-jalan aja, menikmati suasana malam dengan dukser dan kegelisahan yang ada. Karena saya sendiri memang percaya mereka ada, cuman saya belum pernah melihat secara jelas depan mata atau dengan mata kepala sendiri wujud dari dunia tetangga ya. Bukan berarti saya menantang atau apa, tapi saya juga jadi penasaran dan bertanya-tanya begitu. Karena kalau ngelihat dari film atau dari apa, kurang percaya tanpa dengan mata kepala sendiri ya. Oke, saya sempat kaget ini, saya kira ini bentukan pocong, ternyata bukan, itu pohon. Karena dengan dari kegelapan. Oke, saya masih berjalan-jalan sama Mas Diki. Mungkin bisa di depan Mas Diki, atau mau di belakang aja? Di belakang aja, takut Oke. abang jatuh ya. Kalau saya jatuh jadi bisa dibantu ya. Kita bakal nge-explore beberapa tempat. Sebenarnya tadi disaranin untuk kalau emang pengen suasananya lebih dukser, ke sebelah atas ada pemakaman, ada satu tempat keramat, bukan tempat keramat, tempat yang memang horor. Dikasih tahu ciri-cirinya sama petugas, cuman saya sempat cari bolak-balik, nggak ada ke atasnya, dan sampai akhirnya tadi kita mulai ngerekam video ini nggak ada lah, cuman tandanya itu di pohon besar itu tadi. Kita sempat diam beberapa menit di sana ngobrol-ngobrol sambil merekam, tapi tidak ada suasana apapun. Saya di sini berada di sini kurang lebih 3 jam ya, ada ya 3 jam. 3 jam hanya ada suara-suara ya, sedikit sambutan suara, mungkin dari binatang atau dari ya memang penunggu di sini, atau memang dari suara apapun itu, saya kurang tahu jelas, cuma saya nggak mau seudon. Jadi tetap positive thinking. Ini area pemakaman cukup padat ya, cukup padat, bahkan sampai apa ya, udah nggak nemuin lahan kosong ya. Kita jalan-jalan ya, padat. Ini area sebelah bawah, sebelah apa ya, jadi kita ini ada di atas, di sebelah bawah kita terbatas, dihalangin oleh kali. Jadi di bawah ada pemakaman lagi, ada musola juga di dalam pemakaman ini. Mungkin kalau sempat nanti kita ke pemakaman bawah, terus ngelihat musola di dalam.
Tadi kita memutusin untuk kesini karena di bawah ini tadi ada beberapa motor ngelewat masuk ke dalam, mungkin ke musola, atau katanya sih banyak yang tidur di dalam juga. Ada beberapa orang yang tidur di dalam di area pemakaman bawah, makanya saya memutusin lebih baik ke atas supaya lebih hening, suasananya lebih dapet gitu. Karena kalau di bawah banyak, tadi saya ngeliat ada 2 kendaraan lewat gitu, dan katanya ada yang tidur di area bawah, di area musola juga. Jadi saya memutusin untuk ngerekam di area sini ya. Sayangnya kita nggak bawa rokok kopi, rokoknya udah keburu habis tadi waktu kita ngobrol-ngobrol. Jadi pengennya sih sambil berdua ngerokok ngopi di sini. Mungkin di lain tempat kita bakal diam atau bikin tenda mungkin ya, Mas Diki. Ya betul. Bikin tenda, ngobrol, atau di nginep lah seharian sambil direkam full semalaman. Bakal ada interaksi apa di tempat yang nanti bakal kita nginap gitu. Cuman karena channel ini sendiri dan saya pribadi baru terjun ke dunia YouTube, ke dunia konten kreator, jadi saya masih kikuk, jujur aja teman-teman, masih kikuk, masih bingung harus bikin video seperti apa. Cuman ini yang bisa saya sajikan untuk sementara ini. Jadi kalau ada masukan dari teman-teman, mohon untuk tulis di kolom komentar, dan terus support channel ini untuk lebih berkembang, supaya menyajikan video-video yang jauh lebih menarik sesuai dengan harapan penonton ya. Mau dibikin uji nyali atau konsepnya bagaimana boleh ya teman-teman. Cuman yang jelas kita untuk ngerekam adanya penampakan atau apa itu nggak bisa. Apa tuh? Oh, burung teman-teman, burung dari atas ya. Kita tidak bisa menjanjikan bakal ada penampakan, tempat paling angker apapun. Kita tidak bisa menjanjikan itu, karena yang namanya energi, yang namanya penampakan nggak bisa nggak bisa kita hadirkan. Buat saya pribadi, saya nggak bisa menghadirkan itu karena saya hanya orang biasa. Cuman saya suka dengan adrenalin yang ada gitu. Jadi mudah-mudahan dengan berkembangnya channel ini kita bisa semakin menikmati teman-teman. Amin. Ya. Terus kalau ada yang punya baca-bacaan apa biar ngundang mereka, boleh dong di komen-komen. Katanya harusnya pakai bacaan begini, bacaan begitu biar mereka datang. Coba tulis di kolom komentar. Nanti kita bakal bacakan supaya benar-benar apakah mereka hadir atau tidak. Kita sempat datang dengan Mas Diki di wisata Terbengkalai ya, di wilayah Bandung Barat, wisata besar Terbengkalai. Di sana pun kita tidak menemukan sosok penampakan ya, hanya sebatas suara-suara dan suara-suara aja ya, Dom, itu nggak ada. Kita positif thinking aja. Ya, Gerak-gerakan pohon, suara-suara biasa aja ya. Jadi tanggapannya Mas Dom, apakah kita harus tapa dulu biar bisa menghadirkan mereka, atau harus kayak gimana? Saya juga nggak tahu. Yang intinya mah kita minta saran aja, karena kita mungkin baru terjun Ya. Seperti ini konten kreator. Ya. Mudah-mudahan adanya kita, intinya kita ini mengedukasi buat masyarakat bahwa jangan pernah takut lah, percaya diri aja. Ya. Yakin. Jangan pernah takut, pesan dari Mas Diki Domba, jangan pernah takut, percaya diri, karena manusia adalah makhluk yang paling mulia ya.
koreksi jika salah perkataan saya sendiri. Kita ini makhluk paling mulia, jadi kita lebih harusnya jangan takut lah sama mereka, karena mereka pun takut untuk ketemu kita. Ya. Rasa selama kita tidak mengganggu mereka. Ya, selama kita tidak mengganggu mereka ya, begitu. Jadi mereka pun takut ketemu kita, kita pun takut ketemu mereka. Nah, katanya di pohon-pohon bambu ini juga suka ada penampakan sosok kuntilanak, pocong, terus suara-suara yang mengganggu ya. Ini kan pohon bambu nih, sepanjang ini di bawahnya kali, di sini pohon bambu semua, pohon bambu. Ini entah pohon apa ya, udah gundul. Jadi coba untuk positif aja teman-teman. Ketika teman-teman ngelewatin satu daerah yang bikin bulu kuduk merinding, teman-teman berdoa aja, yakin sama kepercayaan yang teman-teman pegang, yakin sama Tuhan bahwa Tuhan memang ada dan bakalan melindungi kalian dari gangguan apapun. Yang bikin kecelakaan itu bukan hantu, tapi rasa takut. Di film-film hantu bikin kecelakaan gini-gini, enggak. Rasa takut kita lah yang bikin kita celaka sendiri. Oke? Mungkin sekian aja dari kita berdua. Lanjut lagi di video berikutnya, mungkin kita bakal ngunjungin tempat yang angker lagi, dan kita bakal bawa wangian, kita bakal bawa dupa, bakal bawa kemenyan untuk mereka hadir di tengah-tengah kita ya, Mas Diki. Ya, mungkin saya bakal minta temenin Mas Diki terus untuk bikin konten, dan kita bakal bawa wangian untuk bikin mereka hadir ya. Mungkin itu satu cara yang saya tahu untuk mereka hadir, dengan wangian kayak dupa, kemenyan, atau mungkin minyak-minyak. Nanti kita bakalan taburin minyak-minyak ya, minyak-minyak kayak minyak misik, terus minyak apalagi ya selain misik, yang saya tahu cuma misik sih teman-teman. Jadi mungkin kita bakalan bawa itu, kita bakalan taburin itu. Siapa tahu kita bisa menangkap sosok penampakan di tempat-tempat lain setelah ini. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, komen, like, dan support terus channel Bukan Uji Nyali. Oke, sampai jumpa. Halo guys, lanjut. Kita sekarang berada di tengah-tengah area pemakaman. Kita sekarang berada di blok G kalau nggak salah ya. Di blok G kita berada di tengah-tengah, masih bersama Mas Diki Domba ya. Saya ditemenin berdua untuk kali ini. Katanya menurut cerita dari teman-teman banyak gangguan, terus jadi enggak juga mungkin ini pemakaman umum ya Mas Diki ya, benar ya? betul. Jadi mungkin untuk hal-hal yang di luar nalar mungkin saja terjadi di sini. Oke. Dan kita mulai videonya dari atas ya ke bawah, karena tadi kita nggak sempat merekam dari bawah ke atas. Jadi kita jalan dulu ke atas sambil ngobrol-ngobrol berdua, dan kita ada di atas di area tengah-tengah. Oke. Ini kurang lebih pemakaman di sini luasnya 13 hektar ya kalau nggak salah. Menurut Koreksi kalau salah ya. Menurut ini warga ya, menurut warga. juga. Tadi waktu minta izin kita sempat tanya-tanya, katanya kurang lebih 13 hektar, dan sempat ada beberapa pemakaman yang waktu kejadian longsor di tahun berapa ya Dom itu ada makam yang longsor, dan banyak jenazah yang hanyut terbawa ya di area kali, tepatnya di area yang kita sorot ya. Mungkin kita sambil jalan Mas Diki, menurut Mas Diki gimana suasana di malam hari ini? Ya mungkin kalian juga tahu namanya di kuburan mungkin ya. Pasti ada energi yang ya
besar, cuma kembali lagi ke diri kita ya. Emang mereka ada, cuma saya yakin tidak ada sosok yang seperti yang udah dilihat kalian, sampai bisa diajak ngobrol, bisa sampai ya di depan mata. Menurut saya ya tidak masuk akal. Tapi konon katanya warga masyarakat bilang di sini banyak penampakan aneh, dan salah satunya ya ini Pohon ini ya. Oke. Cuman kalau suara-suara memang dari tadi banyak yang entah dari suara hewan kecil, hewan besar atau apa. Cuman kita nggak bisa seujon bahwa itu suara hantu, suara penampakan. Kita nggak bisa seujon ya. Cuman dari beberapa kali saya mengunjungi beberapa tempat yang menurut para viewer ini angker, horor, dari rekomendasi kalian atau dari teman-teman, itu nggak ada penampakan yang benar jelas depan mata terus bisa berinteraksi. Mungkin karena kita di sini nggak punya kemampuan dengan seperti kreator-kreator lainnya yang bisa menghadirkan secara jelas, terus ditendang, dipukul pakai kayu. Mungkin mereka lebih ilmunya lebih tinggi ya. Karena kalau kita mah cuman ya orang biasa, cuman yang senang dengan sensasi malam ya. Kalau bagi saya ini sensasinya lebih seru dibandingkan sensasi lainnya. Jadi jalan-jalan di tempat yang konon angker, horor, penuh penampakan itu sensasi bagi saya, karena di enggak juga ada rasa takut, ada rasa gemetar, gelisah. Makanya saya senang mengunjungi tempat-tempat yang kayak gini ya. Nah makanya untuk malam hari ini juga, karena yakin pasti dukser, saya ditemenin sama Mas Diki. Nah ada yang lempar di sebelah sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Ada yang coba lempar-lempar ya tadi ya. Cuman positif aja, entah itu lemparan ataukah ada buah jatuh. Tapi ini bukan pohon apa ya, kurang tahu jelas juga kita pohon apa. Ada satu benda jatuh di arah sebelah kiri dan banyak suara-suara. Dan ini mungkin ada saung untuk tempat beristirahat yang ngebantu gali kubur mungkin ya, karena ada beberapa ya petugas gali kubur, karena ada beberapa ember, gayung untuk bersih-bersih. Terus ada kaos ya, ada baju, tadi saya lihat di dalam ini ada baju. Nah, kita berada di atas ya, ini anak tangga. Kita coba turun ke anak tangga, kita coba kembali ke parkiran untuk pulang sambil merekam suasana di pemakaman umum Cikutra ini. Buat teman-teman semua, para viewer yang nonton video ini, yang punya rekomendasi tempat angker, horor, terus yang pengen coba sekali uji nyali sendiri di sini, di mana, boleh ya, tinggal ditulis komentarnya di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dulu, terus like, komen, kasih tahu misalkan di satu tempat ini horor, penuh penampakan atau gangguan apapun. Mungkin saya sendiri atau bareng dengan teman saya bisa datang ke sana untuk uji nyali ya, atau nerima challenge dari kalian lah intinya. Tapi jangan lupa untuk subscribe dan dukung terus channel Bukan Uji Nyali, oke? Karena memang kita bukan uji nyali. Kita bukan uji nyali, kita cuman jalan-jalan aja, menikmati suasana malam dengan dukser dan kegelisahan yang ada. Karena saya sendiri memang percaya mereka ada, cuman saya belum pernah melihat secara jelas depan mata atau dengan mata kepala sendiri wujud dari dunia tetangga ya. Bukan berarti saya menantang atau apa, tapi saya juga jadi penasaran dan bertanya-tanya
gitu. Karena kalau ngelihat dari film atau dari apa kurang percaya tanpa dengan mata kepala sendiri ya. Oke, saya sempat kaget ini, saya kira ini bentukan pocong, ternyata bukan, itu pohon karena dengan dari kegelapan. Oke, saya masih berjalan-jalan sama Mas Diki, mungkin bisa di depan Mas Diki, kita mau di belakang aja. Di belakang aja, takut Oke. abang jatuh ya. Kalau saya jatuh jadi bisa dibantu ya. Ya. Kita bakal nge-explore beberapa tempat. Sebenarnya tadi disaranin untuk kalau emang pengen suasananya lebih dukser, ke sebelah atas ada pemakaman, ada satu tempat keramat, bukan tempat keramat, tempat yang memang horor. Dikasih tahu ciri-cirinya sama petugas. Cuman saya sempat cari bolak-balik, nggak ada ke atasnya, dan sampai akhirnya tadi kita mulai ngerekam video ini nggak ada lah, cuman tandanya itu di pohon besar itu tadi. Kita sempat diam beberapa menit di sana ngobrol-ngobrol sambil merekam, tapi tidak ada suasana apapun. Saya di sini berada di sini kurang lebih 3 jam ya, ada ya 3 jam. 3 jam hanya ada suara-suara ya, sedikit sambutan suara, mungkin dari binatang atau dari ya memang penunggu di sini, atau memang dari suara apapun itu, saya kurang tahu jelas, cuma saya nggak mau seudon. Jadi tetap positive thinking. Ini area pemakaman cukup padat ya, cukup padat, bahkan sampai apa ya, udah nggak nemuin lahan kosong ya. Kita jalan-jalan ya, Ya. padat. Ini area sebelah bawah, sebelah apa ya, kiri. Jadi kita ini ada di atas, di sebelah bawah kita terbatas dihalangin oleh kali. Jadi di bawah ada pemakaman lagi, ada musola juga di dalam pemakaman ini. Mungkin kalau sempat nanti kita ke pemakaman bawah terus ngelihat musola di dalam. Tadi kita memutusin untuk kesini karena di bawah ini tadi ada beberapa motor ngelewat masuk ke dalam, mungkin ke musola, atau katanya sih banyak yang tidur di dalam juga. Ada beberapa orang yang tidur di dalam di area pemakaman bawah, makanya saya memutusin lebih baik ke atas supaya lebih hening, suasananya lebih dapet gitu. Karena kalau di bawah banyak, tadi saya ngeliat ada 2 kendaraan lewat gitu, dan katanya ada yang tidur di area bawah, di area musola juga. Jadi saya memutusin untuk ngerekam di area sini ya. Sayangnya kita nggak bawa rokok kopi, rokoknya udah keburu habis tadi waktu kita ngobrol-ngobrol. Jadi pengennya sih sambil berdua ngerokok ngopi di sini. Mungkin di lain tempat kita bakal diam atau bikin tenda mungkin ya, Mas Diki. Ya betul. Bikin tenda, ngobrol, atau di nginep lah seharian sambil direkam full semalaman. Bakal ada interaksi apa di tempat yang nanti bakal kita nginap gitu. Cuman karena channel ini sendiri dan saya pribadi baru terjun ke dunia YouTube, ke dunia konten kreator, jadi saya masih kikuk, jujur aja teman-teman, masih kikuk, masih bingung harus bikin video seperti apa. Cuman ini yang bisa saya sajikan untuk sementara ini. Jadi kalau ada masukan dari teman-teman, mohon untuk tulis di kolom komentar, dan terus support channel ini untuk lebih berkembang, supaya menyajikan video-video yang jauh lebih menarik sesuai dengan harapan penonton ya. Mau dibikin uji nyali atau konsepnya bagaimana boleh ya teman-teman. Cuman yang jelas kita
untuk ngerekam adanya penampakan atau apa, itu nggak bisa. Apa tuh? Oh, burung teman-teman, burung dari atas ya. Kita tidak bisa menjanjikan bakal ada penampakan, tempat paling angker apapun. Kita tidak bisa menjanjikan itu, karena yang namanya energi, yang namanya penampakan nggak bisa nggak bisa kita hadirkan. Buat saya pribadi, saya nggak bisa menghadirkan itu karena saya hanya orang biasa. Cuman saya suka dengan adrenalin yang ada gitu. Jadi mudah-mudahan dengan berkembangnya channel ini kita bisa semakin menikmati teman-teman. Amin. Ya, terus kalau ada yang punya baca-bacaan apa biar ngundang mereka, boleh dong di komen-komen. Katanya harusnya pakai bacaan begini, bacaan begitu biar mereka datang. Coba tulis di kolom komentar, nanti kita bakal bacakan supaya benar-benar apakah mereka hadir atau tidak. Kita sempat datang dengan Mas Diki di wisata Terbengkalai ya, di wilayah Bandung Barat, wisata besar Terbengkalai. Di sana pun kita tidak menemukan sosok penampakan ya, hanya sebatas suara-suara dan suara-suara aja ya, Dom, itu nggak ada. Suara sama ya, kita positif thinking aja. Ya, gerak-gerakan pohon, ya, suara-suara biasa aja ya. Jadi tanggapannya Mas Dom, apakah kita harus tapa dulu biar bisa menghadirkan mereka atau harus kayak gimana? Saya juga nggak tahu. Yang intinya mah kita minta saran aja, karena kita mungkin baru terjun Ya. Seperti ini konten kreator. Ya. Mudah-mudahan adanya kita, intinya kita ini mengedukasi buat masyarakat bahwa jangan pernah takut lah, percaya diri aja. Ya. Yakin. Jangan pernah takut, pesan dari Mas Diki Domba, jangan pernah takut, percaya diri, karena manusia adalah makhluk yang paling mulia ya. Koreksi jika salah perkataan saya sendiri. Kita ini makhluk paling mulia, jadi kita lebih harusnya jangan takut lah sama mereka, karena mereka pun takut untuk ketemu kita. Ya. Selama kita tidak mengganggu mereka. Ya, selama kita tidak mengganggu mereka ya, begitu. Jadi mereka pun takut ketemu kita, kita pun takut ketemu mereka. Nah, katanya di pohon-pohon bambu ini juga suka ada penampakan sosok kuntilanak, pocong, terus suara-suara yang mengganggu ya. Ini kan pohon bambu nih, sepanjang ini di bawahnya kali, di sini pohon bambu semua, pohon bambu. Ini entah pohon apa ya, udah gundul. Jadi coba untuk positif aja teman-teman. Ketika teman-teman ngelewatin satu daerah yang bikin bulu kuduk merinding, teman-teman berdoa aja, yakin sama kepercayaan yang teman-teman pegang, yakin sama Tuhan bahwa Tuhan memang ada dan bakalan melindungi kalian dari gangguan apapun. Yang bikin kecelakaan itu bukan hantu, tapi rasa takut. Di film-film hantu bikin kecelakaan gini-gini, enggak. Rasa takut kita lah yang bikin kita celaka sendiri. Oke? Mungkin sekian aja dari kita berdua. Lanjut lagi di video berikutnya, mungkin kita bakal ngunjungin tempat yang angker lagi, dan kita bakal bawa wangian, kita bakal bawa dupa, bakal bawa kemenyan untuk mereka hadir di tengah-tengah kita ya, Mas Diki. Ya, mungkin saya bakal minta temenin Mas Diki terus untuk bikin konten, dan kita bakal bawa wangian untuk bikin mereka hadir ya. Mungkin itu satu cara yang saya tahu untuk mereka hadir, dengan wangian kayak dupa, kemenyan, atau mungkin minyak-minyak. Nanti kita bakalan taburin minyak-minyak ya
minyak misik, terus minyak apalagi ya selain misik yang saya tahu cuman misik sih teman-teman. Jadi mungkin kita bakalan bawa itu, kita bakalan taburin itu, siapa tahu kita bisa menangkap sosok penampakan di tempat-tempat lain setelah ini. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, komen, like, dan support terus channel Bukan Uji Nyali. Oke, sampai jumpa. Halo guys.